Ini juga kalau aerobik menarik sekali sih, soalnya di sangat selain swimming, aerobik ya semua tubuh bergerak. Iya, benar. Jadi sekarang ada namanya high intensity interval training, itu bisa di YouTube, namanya HIIT. Jadi bisa ngikutin misalnya di TV. Jadi itu sebetulnya kalau misalnya kita tahu kalau kaum pria misalnya istri-istrinya tuh yoga atau yang kayak yang senam yang itu, nah itu seperti itu. Itu sebenarnya bagus sekali untuk kesehatan jantung. jadi di YouTube ya. Iya, bisa ngikutin. Jadi kita ada programnya, nggak perlu kita kayak berpikir oh aku mesti saya mesti begini atau saya mesti begini atau gitu. Berarti salah satu key point-nya adalah ya misalkan ya contohnya aerobik itu kita bisa latihan di situ yang sangat simple, ada excitement-nya, ada musiknya, jadi kita bisa bergerak. Iya, jadi lebih semangat gitu lah. Iya, jadi nggak hanya sebagai rutinitas tapi benar-benar ya kita jadikan suatu bagian dari pola hidup yang sehat. Yes, benar. Tapi seperti yang saya bilang juga kayak latihan badani, kayak seperti yang kita ketahui, seperti yang Paulus bilang itu terbatas gunanya. Dan sebagai kita kayak kaum pria, latihan secara ibadah atau kayak ibadah kita spiritual itu lebih penting ya. Tidak mengurangi pentingnya latihan badani, tapi latihan spiritual yang kita miliki seperti kayak berdoa atau kayak membaca firman Tuhan itu penting untuk saat ini dan juga untuk masa depan kita juga. Ya, seiring juga kalau misalnya mungkin salah satunya bukan aerobik ya, tapi waktu kita memuji Tuhan, kita melompat-lompat. Itu menjadi puji Tuhan. Itu kan juga sambil olahraga juga ya. Kan Tuhan. Iya, benar. Juga ya. Iya. Tetapi di sini angkat beban itu bukannya otot ya? Kok bisa pengaruh ke jantung? Bisa angkat? Iya, dia bisa bantu untuk weight loss sih. Cuman kalau untuk kesehatan jantung lebih penting memang lebih baik aerobik sih. Aerobik ya. Iya. Tapi yang angkat berat itu tetap bisa juga mempercepat. Dia kayak kali ya? memacu kayak jantung juga, tapi memang lebih baik kayak aerobik sih. Tapi nggak apa-apa kalau mau diselang-seling juga, saya rasa juga nggak. Iya, gitu. Ya, menarik betul ya kalau gitu ya. Ya silahkan diminum. Oke, ya silakan. Kita Thank you. ya, selanjutnya kita ini ya khusus menarik selama di Dubo. Kira-kira apa ya? Jadi bermanfaat bagi kaum pria. Iya. Jadi untuk sedikit konteks saja, saya bulan lalu saya placement di Dabo ya untuk THT atau di sini dikenal sebagai ear, nose, and throat atau ENT. Jadi di sana saya sering lihat case namanya obstructive sleep apnea atau di Indonya kadang tahu sebagai kayak henti napas. Jadi itu case-nya kenapa tinggi di Dabo karena tingkat obesitas yang cukup tinggi di Dabo dan dikarenakan pola makan dan pola hidup yang kurang sehat di sana. Jadi gejala-gejala yang sering kita ketahui itu misalnya mengorok, tapi bukan berarti semua orang yang mengorok memiliki obstructive sleep apnea. Hanya sekitar 4-10% orang yang memiliki obstructive sleep apnea. Jadi gejala-gejala selain mengorok yang kita bisa ketahui itu, setelah mengorok, misalnya kita tanya partnernya, kadang orangnya bisa kayak bangun kayak begitu. Ada gejalanya. Ya, ada gejalanya. Karena itu sebetulnya refleks setelah henti nafas, jadi badan itu kayak terbangun gitu. Nah, selain itu juga biasanya orangnya terbangunnya tidurnya terasa kurang pulas karena kualitas dari tidur itu buruk ya, dan juga pada harinya itu juga merasa lebih ngantuk. Nah, kenapa penyakit ini penting? Karena kita kadang berpikir cuma ngorok, biasalah semua orang ngorok kan. Betul. Iya, tapi sebetulnya risikonya untuk jantung itu akan lebih tinggi dengan penyakit ini karena kurangnya asupan oksigen pada jantung dan juga pada otak saat tidur ya, yang penting. Dan juga risiko yang lain adalah kayak tekanan darah tinggi dan juga kecelakaan karena ngantuk juga. Jadi sangat penting untuk bisa dikonsultasikan dengan GP Anda sendiri. Jadi misalnya diagnosa paling utama sih sebetulnya sleep study itu. Mungkin
pada kaum kayak pria kita tahu kayak sering sleep study itu harus dilakukan kayak di hotel atau kayak di hospital. Tapi di Australia kita cukup privilege di mana itu bisa dilakukan di home, di tempat tidur kita sendiri. Dan itu hasilnya akan kita bawa lagi ke klinik dan di-download dan dianalisa gitu. Jadi treatment paling yang direkomendasikan utama itu sebetulnya pergantian pola hidup untuk mengurangi berat badan, karena obstructive sleep apnea ini disebabkan oleh penyumbatan pada saluran pernapasan karena tingginya lemak yang ada pada daerah kayak leher. Jadi itu yang utama. Setelah itu ada kayak treatment lain yang akan bisa diberikan, misalnya dokter THT atau dokter paru-paru, misalnya alat untuk pemacu rahang atau surgery atau also CPAP yang berarti alat bantu pernapasan pada saat malam. Gitu. Mau tanya ya, Iya. itu kalau setelah hasil periksa sleep test itu valid untuk berapa lama? Jadi itu valid untuk misalnya pada saat itu sih. Jadi misalnya kalau ingin biasanya dilakukan sebelum kayak kita melakukan treatment apapun. Jadi itu untuk kayak diagnosa utamanya. Terus misalnya dokternya suggest kita coba trial untuk kayak lifestyle changes. Nah kalau misalnya pasien yang bisa memang betul-betul melakukan lifestyle changes secara baik, weight loss-nya kayak cukup tinggi, kita bisa lakukan sleep study lagi, kita lihat apakah ada perubahan. Jadi itu bisa kayak merubah treatment plan yang bisa diberikan pada pasien, gitu sih. Oke. Iya. Terus terakhir pertanyaan dari saya, guidance-nya mungkin kalau untuk apa yang kita sudah bahas hari ini, kita bisa lihat key point-nya itu apa aja, maksudnya dari website mungkin yang bagi para pemirsa yang menyaksikan saat ini nggak lihat guidance di mana, yang mungkin kita bisa dapat informasi untuk lebih detailnya. Iya. Kalau yang tadi kadang yang cukup sulit pola diet kali ya. Jadi itu bisa refer kayak Australian Dietary Guidelines, chart atau images juga bisa. Biasanya mereka juga ada pampang di klinik atau apa, itu bisa dilihat di situ. Other than that,